Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayah, inayah serta taufiknya pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita masih dipersuakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, perlu diketahui diprediksi pada tahun ini musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Dan tentunya ini juga bisa menimbulkan masalah kesehatan. Jadi perlu diketahui ketika cuaca panas maka kita harus memberikan kompensasi ya bagi tubuh kita. Salah satunya harus memenuhi kebutuhan cairan. Karena manusia itu di atas usia 50 tahun secara naluri ya memang keinginan untuk minum itu sedikit berkurang. Tetapi biasanya usia lansia itu kalau menurut penelitian mereka ini tidak menyadari dirinya itu mengalami dehidrasi atau tidak menyadari mengalami kekurangan cairan. Ya karena memang malas minum. Padahal di satu sisi tubuhnya itu mengalami suatu keadaan dehidrasi atau kekurangan cairan. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa para praktisi kesehatan yaitu para dokter memberikan sebuah takaran minimal 8 gelas dalam sehari. Ya. Dalam sehari itu 8 gelas per 24 jam. Maka apabila kurang dari 18 maka kita dikatakan sebagai kurang minum. Karena kalau kita dehidrasi, kurang minum dan itu berlangsung lama bisa mempengaruhi yang sering saya jumpai di rumah sakit itu seperti kasus brain atrophy ya, di mana semakin bertambah usia otak itu volumenya bisa semakin mengecil sehingga artinya mengalami brain atrophy atau pengecilan penyusutan otak sehingga akhirnya potensi terkena Alzheimer atau penyakit kepikiran dan sebagainya akan mudah datang. Oleh karena itu sekarang ini kalau kita lihat untungnya kita ini berada di Indonesia, kalau kemarau panjang panasnya tidak seberapa. Bayangkan kalau kita berada di negara India, di daerah Nepal ya. Di sana itu penduduknya banyak yang meninggal karena sengatan panas. Cuaca panasnya ekstrim sehingga banyak di antara mereka tingkat kematiannya begitu tinggi. Salah satunya karena cuaca panasnya ekstrim. Oleh karena itu kita harus mengimbangi dengan banyak minum. Terus kemudian minum apa? Ya terserah, pokoknya minum. Bisa teh, bisa minum kolak, bisa minum air putih atau mungkin air kelapa. Yang penting dalam sehari itu komposisi 8 gelas minimal itu bisa terpenuhi. Demikian jamaah sekalian, salah satu tips untuk menghadapi musim kemarau yang panjang. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sempat tertunda, yaitu kita akan menuntaskan pembahasan kita tentang doa Nabi Ibrahim yang ada di dalam surat Ibrahim ayat 38. Pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas bahwa ketika Nabi Ibrahim berdoa ini, salah satu sunnah yang diajarkan kepada kita adalah apabila kita ini meninggalkan keluarga yang kita cintai, maka sebelum pergi titipkanlah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada mereka. Kemudian yang kedua, pada pertemuan kedua kita sudah membahas bahwasannya ketika Nabi Ibrahim mengutarakan doa itu, Nabi Ibrahim menyadari bahwa Allah mengetahui isi yang ada dalam hatinya. Dan akhirnya Nabi Ibrahim juga menyadari Allah mengetahui apa yang ada di dalam, apa yang ditampakkannya. Sehingga akhirnya para ulama membagi ibadah itu menjadi dua bagian.
Yang pertama ibadah fisik, ibadah zahir, dan ibadah hati. Maka pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah ini kita akan membahas, menuntaskan pembahasan yang terakhir pada surat Ibrahim ayat 38. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah syai'un fil ardi wa la fis sama. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ma'asyiral muslimin, doa Nabi Ibrahim ini menurut para ulama tafsir adalah, dalam hal ini Nabi Ibrahim itu mengakui bahwasannya ilmunya Allah luas sekali sehingga penjagaan Allah itu meliputi atas segala sesuatu. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim pun menyadari lewat untayan doa-doa ini, yang beliau panjatkan adalah seakan-akan mengatakan kepada dirinya sendiri dan juga mengatakan kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui di dalam hatiku dan tidak ada yang tersembunyi bagimu untuk mengetahui kedalaman hatiku. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, dia memahamkan dirinya bahwa semuanya itu terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya apa? Nabi Ibrahim pun tersadar bahwa tidak ada rahasia antara dirinya sebagai hamba dan antara Allah sebagai Sang Khalik. Jadi ketika manusia itu berhadapan dengan Allah, sesungguhnya tidak ada rahasia, karena sesungguhnya Allah yang mengetahui semua rahasia itu. Ma'asyiral muslimin, kata rahasia kalau dalam bahasa Arab namanya sirrun ya. Kalau dalam kamus terjemahan bahasa Arab Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud rahasia itu adalah apabila berlaku untuk sesama manusia. Kenapa? Karena pengetahuan manusia itu terbatas. Dia tidak banyak mengetahui informasi tentang orang lain, sehingga ketika ada sesuatu yang disembunyikan, itu baru dinamakan dengan rahasia. Tetapi rahasia di sini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ketika seseorang itu melakukan perbuatan dosa dan maksiat, sesungguhnya dia itu tidak menyadari bahwasannya Allah itu mengetahui segala perbuatannya. Makanya orang yang merasa dia bisa menyembunyikan di hadapan manusia, maka dia pasti akan merahasiakan. Kalau misalnya kita melihat di pengadilan ya, ada seorang saksi walaupun dia bersumpah berkata dengan jujur, tetapi dia yakin hakim pengacara dia tidak tahu kejadian sebenarnya, sehingga saksi itu pun bisa bersaksi palsu, menyampaikan keterangan-keterangan yang tidak benar, karena dia merasa mereka tidak tahu. Tetapi seandainya dia menyadari bahwa Allah yang mengetahui seluruh rahasia itu, dia pasti tidak akan bisa berbohong dalam hal ini. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim dalam surat Al-Ibrahim ayat 38 ini menegaskan bahwa dia ingin di dalam hatinya itu tidak ada perasaan bahwa dia itu memiliki rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat Al-Qur'an itu Allah menerangkan tentang keutamaan dirinya sebagai pencipta. Allah banyak sekali memperkenalkan dirinya ya, dengan memperkenalkan dirinya sebagai sesuatu zat yang mengetahui segala sesuatu. Bahkan Allah itu dalam sebuah ayat disebutkan bisa mengetahui khoni'atal ayun. Apa khoni'atal ayun itu? Pandangan yang tersembunyi. Jadi misalnya begini, ada seorang laki-laki yang ghadul basar, yang menundukkan pandangannya. Misalnya ketika bertemu dengan wanita yang cantik, di hadapan manusia dia itu seakan-akan menundukkan pandangan. Tetapi ketika dia memalingkan wajah dengan kecepatan 1 atau mungkin 2 detik, dia sempat melihat paras cantik dari wanita itu.
Kemudian dengan kecepatan yang sepertiga detik itu, dia memanfaatkan pandangan itu. Inilah Allah mengetahui hal yang seperti ini. Sehingga ketika mengetahui tabiat manusia ini, Allah pun menjelaskan di dalam surat An-Nur. Ya, di dalam surat An-Nur ayatnya ke-64, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia mengetahui keadaan kamu sekarang dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya, lalu diterangkan ya, kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Makanya hal ini, Pak, ketika Allah menerangkan, Allah saja mengetahui khani'ul adal ayun, yaitu Allah pun bisa mengetahuinya. Bahkan yang terlintas dalam hati kita, yang terlintas dalam pikiran kita, Allah pun tahu. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan dalam doa ini, seakan-akan dia mengatakan, apa yang tersembunyi dalam hatiku, sebagaimana apa yang ada di dalam zahirku ini, dan apa yang ada zahirku adalah apa yang ada dalam hatiku. Artinya apa? Nabi Ibrahim mengatakan, aku dan diriku ini sesuai dengan apa yang ada dalam hatiku. Ma'asyiral muslimin, coba kita kiaskan dengan kisahnya Rasulullah SAW. Jadi kias itu membandingkan ya, membandingkan satu perkara dengan perkara yang lain. Rasulullah SAW pernah suatu ketika tawaf ya, itu diikuti oleh seorang pemuda, di mana pemuda ini bernama Fadhalah. Fadhalah ini sudah menyiapkan di dalam hatinya ada niat keinginan untuk membunuh Rasul. Dia sudah menyiapkan belatinya, diasah dengan tajamnya, lalu dia simpan di balik bajunya. Ketika dia tawaf, dia berusaha mencari sosok Rasulullah. Ketika tampak Rasulullah di depan, dia berusaha berjalan mendekati Rasulullah SAW. Dia bertawaf keliling Ka'bah seperti yang lainnya. Lalu tiba-tiba Rasul itu membalikkan badannya menghadap ke hadapan Fadhalah. Ya. Dan ternyata apa, ma'asyiral muslimin, Fadhalah begitu kagetnya ketika mendapati Rasulullah itu membalikkan badan dan tersenyum di hadapannya. Lalu Rasul pun bertanya, apa yang kamu lakukan? Oh, saya ikut tawaf denganmu ya Rasulullah. Aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban Fadhalah ini, Rasulullah tersenyum. Lalu kemudian beliau pun menempelkan tangan beliau di dadanya Fadhalah, lalu mengatakan, wahai Fadhalah, beristighfarlah, minta ampunlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Masya Allah, ternyata apa? Ketika Rasulullah SAW menempelkan tangannya di dada Fadhalah ini, rasa gemuruh, rasa kebencian, amarah yang begitu besar memuncak sampai ada keinginan untuk membunuh Rasulullah. Karena dipegang dadanya oleh Rasulullah, maka seketika rasa kebencian itu, rasa amarah itu hilang. Dan akhirnya apa? Lambat laun rasa itu menjadi suka dan cinta kepada Rasulullah. Yang jadi pertanyaan ini, kenapa Rasulullah kok tahu? Karena Rasulullah itu diberikan khusus ya, diberikan kekhususan oleh Allah, sehingga akhirnya Rasulullah mempunyai kelebihan dibanding manusia yang lain. Yang menjadi benang merah dari kisah ini adalah ma'asyiral muslimin, siapakah yang memberitahu tentang niat membunuhnya Fadhalah ini? Bahkan Fadhalah ini tidak cerita kepada siapapun, termasuk istrinya. Dia sudah menyiapkan belatinya itu tadi, diasah dengan begitu tajamnya, kemudian disimpan di balik bajunya, dan tidak ada yang memberitahu. Tetapi Rasulullah SAW diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan intuisi, ya, kepekaan dalam memahami sesuatu, sehingga akhirnya Rasulullah pun mengetahuinya, merasakan kejanggalan. Nah, kias dari ini adalah, kalau saja Rasulullah itu tahu karena diberikan kelebihan oleh Allah, lalu bagaimana dengan Allah, pencipta semesta alam ini? Pasti tentunya Allah lebih mengetahui segalanya. Bahkan Allah pun mengetahui yang gaib. Sehingga Allah pun dalam salah satu ayat di surat Al-An'am ayat 59, Allah mengatakan, wa indahu
mafatihul ghaibi la ya'lamu la ilaha illahu. Sesungguhnya Allah mengetahui pintu-pintu yang gaib. Tidak ada yang mengetahui hal yang gaib itu kecuali Dia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah, ketika Rasulullah SAW mengetahui ini, akhirnya dia tersenyum dan menempelkan tangannya ke dada Fadhalah, sehingga akhirnya Fadhalah pun merasakan efek gara-gara dadanya disentuh oleh Rasulullah. Dia merasakan kehangatan di dalam dadanya, bahkan sampai bertahun-tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Kemudian kisah berikutnya adalah ketika Rasulullah SAW ketika berkunjung ke suatu tempat disuguhi daging kambing dengan seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab binti Haris. Dia mengatakan kalau seandainya dia seorang nabi dan rasul, memang benar-benar seorang nabi dan rasul, pasti dia tahu kalau makanan ini beracun. Maka orang Yahudi itu pintar membuat racun, meramu racun, dibuat sedemikian rupa, disiapkan dengan bumbunya, sehingga bumbu dan daging kambing itu menyatu di satu, sehingga tidak tercium aroma racun itu. Maka ketika Rasulullah SAW mencicipi daging kambing itu, maka daging kambing itu atas perintah Allah mengatakan, ya Rasul, dagingku ini beracun, maka janganlah engkau makan. Ketika Rasulullah mau makan, gak jadi. Akhirnya apa? Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala yang tersembunyi dalam hati manusia. Maka Allah pun tidak rela hambanya yang paling mulia di hadapan manusia lainnya diberikan perlindungan oleh Allah. Jangan sampai pihak-pihak yang zalim mengganggunya. Inilah bentuk penjagaan Allah kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kembali kepada pembahasan tadi. Kalau Nabi Ibrahim merasa dia tidak punya rahasia di hadapan Allah, lalu kenapa ada orang yang bisa merasa punya rahasia? Karena ada satu golongan manusia yang dia itu merasa bahwa dia punya rahasia kepada Allah. Dia menipu Allah, seakan-akan Allah itu tidak tahu. Siapakah dia? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa terbiasa melakukan perbuatan amal ibadah dengan landasan sikap riya, ingin dipuji manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah, orang yang melakukan riya ini, orientasi amal ibadahnya bukan mencari ridha Allah. Dia mencari pujian manusia. Dia niatkan untuk mencari duniawi. Dia niatkan untuk mencari jabatan. Dan bisa jadi bisa melakukan sesuatu dia niatkan untuk mencari, karena ingin mencari perhatian seorang wanita. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena tidaklah seseorang jatuh dalam keadaan riya kecuali kalau mereka tidak memahami konsep doa Nabi Ibrahim ini, bahwasannya Allah Maha mengetahui yang tersembunyi dalam hati manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, orang yang riya, karena biasanya dia itu merasa selamat dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama pun memberikan tips agar kita ini senantiasa bisa terbebas dari riya adalah, maka seseorang itu harus merasa dirinya tidak ada rahasia antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus meyakini bahwa Allah mengetahui segala seluk-beluk hatinya. Orang yang merasa riya itu, ma'asyiral muslimin, merasa bahwa perbuatannya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah mengetahui isi hatinya. Oleh karena itu, kembali pada pembahasan tentang Nabi Ibrahim ini, di surat Ibrahim ayat 38, Nabi Ibrahim pun menutup doa itu dengan kalimat, wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama'. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Jadi di bumi ini dan di langit ini tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua manusia itu rahasianya pasti akan diketahui oleh manusia. Kalau kita mengenal seseorang, Pak,
kita bisa mengenal seseorang itu melakukan perbuatan dosa, atau mungkin bisa mengetahui track record seseorang itu kalau kita ini sudah lama bergaul dengannya. Mungkin setelah 3 tahun, oh ternyata wong iku ngene, oh ternyata wong ngene. Kita baru tahu setelah lama bergaul. Tetapi Allah saat itu juga mengetahui bagaimana isi hati manusia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kesimpulannya adalah ketika ada seseorang yang merasa punya rahasia, adalah mereka yang senantiasa condong untuk berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Salah satu mereka yang terbiasa untuk menyimpan rahasia kepada Allah adalah mereka yang senantiasa menjadikan sandaran kepada selain Allah, mencari sandaran kepada makhluk, mencari pujian kepada makhluk, sehingga akhirnya dia merasa Allah tidak bisa melihat apa yang dia ketahui. Demikian ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah, yang singkat ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kita tuntaskan pembahasan surat Al-Ibrahim ayat 38 ini, dan insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan menyampaikan materi bab yang lainnya. Mudah-mudahan Allah mensegerakan kita bertemu kembali dalam suasana yang berbahagia ini, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita istiqamah dalam menjalankan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.